Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai aja ya mengenai review dan revisi dari proposal yang diserahkan oleh Kanya ke dosen pengampu ya. Dalam hal ini judulnya yang diambil adalah pengaruh motivasi dan kompetensi terhadap kinerja. Untuk awal ini saya sih nggak baca terlalu detail ya, tapi yang saya periksa di sini adalah kelengkapan data pendukung untuk bisa dikatakan si proposal ini layak untuk nanti dinaikkan ke ujian UP ya, ke seminar UP. Nah, dari apa yang saya baca, datanya masih belum sempurna ya. Ada datanya tuh pertama penulisan dulu nih. Ini kan penulisan skripsi tuh nggak bisa seperti ini ya, tapi diratain. Si penulisannya tuh rata tengah gini kan, nggak keriting kayak gini. Kalau ini kan sebelah rata, ini kan rata kiri ya, rata kiri, sehingga masih harusnya kan lurus kayak gini. Nah, ini harus diperbaiki. Nah, kemudian di sini ada tulisannya juga, nah kan nggak Arial semua gitu, nggak Arial 12 semua. Ini bukan Arial, ini tolong diperhatikan ya, ini juga bukan Arial 12 gitu, ini juga sama. Jadi diperbaiki ya penulisannya, karena ini kayak ilmiah, menulisnya juga harus sesuai dengan sistematika yang berlaku di esai Pasundan. Dan sebetulnya penulisan seperti itu juga umum di penulisan skripsi di perguruan tinggi yang lain. Umumnya sih seperti itu, pakai rata tengah gitu, rata yang benar-benar rata kanan kiri. Itu pertama ya, kita menggunakan font Arial 12 atau Times New Roman 12. Di sini Arial nggak apa-apa, tapi Arialnya 12 dan konsisten harus 12. Nah, untuk kelengkapan datanya, kenapa harus data yang diperiksa? Karena di proposal itu baik bab 1, bab 2, bab 3 ada pengikatnya gitu. Ada benang merah yang mengaitkan di antara ketiga bab ini. Yang terutama itu adalah masalah teori. Tapi kita mulai dulu dari latar belakang ya. Di latar belakang kan ada, kalau hanya ingat di mata kuliah Medlitnya harus ada 3 landasan yang mendukung latar belakang. Ada landasan normatif, landasan empirik, dan landasan teoritik. Nah, untuk data normatifnya karena ini tentang SDM, jadi ini sudah ada ya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian untuk data Y-nya ini adalah data laporan kinerja yang alhamdulillah dalam penelitian ini tuh sudah ada. Dalam proposalnya punya Kanya sudah ada, dan ini datanya adalah data yang terpenting. Mana datanya ini ya. Dan tapi harapannya walaupun datanya sudah ada, diharapkan data ini tuh benar-benar real dari perusahaan ini. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan baik dalam narasi yang ada di skripsinya atau dalam proposalnya, ataupun nanti jika penelaah bertanya ini maksud dari datanya apa, Kanya itu harus bisa menjelaskan dengan sebaik mungkin dan sefaktual mungkin gitu. Faktanya apa ya jelaskan seperti itu. Nah, dari data ini kita bisa lihat kan bahwa si kinerjanya memang belum optimal. Nah, karena itu di bab 1 kita tuh kan sebagai peneliti awam kita membutuhkan data pendukung. Kalaupun kita menduga kenapa sih si kinerjanya belum optimal, maka kita nggak boleh langsung menunjuk variabel ini dan itu yang mempengaruhi kinerja di perusahaan ini menjadi tidak optimal. Nggak bisa seperti itu. Ini baru bentuk dugaan. Jadi narasinya nanti kita akan perbaiki ya, karena masih ini cenderung langsung menunjuk gitu bahwa variabel X1 dan X2 lah yang menyebabkan kinerja di PT ini tuh tidak optimal. Kalau di bab 1 kita nggak boleh menunjuk itu. Kita hanya boleh menarasikan bahwa kita menduga si X1 dan X2 ini belum optimal. Karena itu data empirik diperlukan. Data empirik X1 di sini sudah ada ya. Data empirik X1-nya adalah prasurvei mengenai motivasi. Nah, ini harus sedikit diperbaiki juga ya. Mudah-mudahan Kanya sudah paham gitu. Ini bisa aja bentuknya seperti ini, tapi Kanya harus bisa menjelaskan. Ini maknanya apa? Nilai-nilai ini maknanya apa? Nilai ini diperoleh dari mana? Nah, jadi kalau tabel prasurvei yang biasanya sebelum rata-rata skor itu ada si responden itu jawabnya berapa,
kan. Dari apakah jawabnya 4, 5, 3, sehingga nanti akan dirata-ratakan skornya misalkan jadi 4,29. Nah, si angka-angka ini tuh harus dimunculkan dulu. Kayaknya bisa lihat skripsi yang ada di perpus ya. Jadi ini harus diperbaiki. Kemudian yang dimunculkan di sini tuh bisa aja dimensi, tapi kuesionernya tuh harus ada, karena nggak mungkin kalau secara logika ya nggak mungkin kita nyebar kuesioner yang langsung bertanya kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Itu nggak mungkin si respondennya langsung paham apa yang harus dia lakukan dengan pernyataan ini. Karena itu harus diturunkan, harus dikeluarkan si indikatornya. Paham apakah Kania sudah paham mengenai dimensi dan indikator? Nah, ini harus di bentar. Mengenai dimensi dan indikator itu dibaca kembali ya. Yang jelas indikator itu adalah apa yang bisa mengukur dimensi. Katakanlah ini misalkan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu kan kebutuhan dasar. Jadi dalam kuesioner yang harus ditanyakan itu bukan langsung ditembak kebutuhan fisiologis, enggak. Tapi kuesioner itu kan harus berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Untuk mengukur kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar dari responden, maka pertanyaan yang bisa kita ajukan contoh adalah ini, misalkan, apakah kebutuhan dasar bulanan Anda terpenuhi dengan gaji yang Anda terima di PT Bangun Karya? Nah, itu kan si responden nanti bisa menjawab. Dari 5 angka tuh dia akan jawabnya 5K, 4K, 3, 2, atau 1. Kalau misalkan memenuhi pasti dia akan jawab 5. Kalau tidak memenuhi dia akan jawab 3, 2, atau 1. Nah, itulah yang harus dilakukan ya. Jadi ini prasurveinya, tabel prasurveinya harus direvisi juga otomatis. Keterangan di bawahnya harus direvisi. Nah, kemudian berikutnya berarti ini kita tulis belum ada ya, karena harus diperbaiki, direvisi. Prasurvei harus direvisi. Nah, kemudian berikutnya untuk kinerja. Nah, ini kan kinerja diakomodir oleh data pendidikan di PT BKR ya, PT BKR. Tapi ini tuh nggak bisa secara efektif mengukur kompetensi dari karyawan dari jenjang pendidikan. Kenapa? Karena di perusahaan itu, kalau saya lihat ya distribusinya nih, ada yang S2, ada yang S1, ada yang D3, kemudian SMA, ada yang SMP. Ini tuh ya belum bisa mengukur kompetensi karyawan. Kenapa? Karena di perusahaan tersebut pasti jenjang pekerjaannya berbeda-beda, beban pekerjaannya berbeda-beda, dan nggak semua jenjang pekerjaan ataupun beban pekerjaan mengharuskan karyawan itu punya pendidikan akhir S2 atau pendidikan akhir S1. Ada jenjang-jenjang pekerjaan tertentu, beban kerja tertentu yang itu tuh cukup dengan karyawannya punya pendidikan SMP, SMA, atau D3. Jadi ini belum cukup efektif ya mencerminkan kompetensi dari karyawan tuh. Kenapa? Karena di perusahaan emang macam-macam, nggak satu level pekerjaan ya, nggak satu level pekerjaan, nggak satu level jenjang pekerjaan gitu kan. Masing-masing itu ada supervisornya, ada manajernya, ada supervisornya, kemudian ada bagian teknisnya. Itu kan beda-beda. Jadi si jenjang pendidikan ini kurang bisa digunakan untuk dijadikan data kompetensi. Karena itu lebih baik kita sebar kuesioner aja. Dan cara menyebar kuesionernya untuk X1 sih sudah sesuai ya, sesuai dengan yang di bab 2, tepatnya di paradigma. Nah, di paradigma kan motivasi menggunakan dari Maslow. Dari Maslow tentang 5 tingkat kebutuhan, dari mulai fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Itu sudah digunakan. Nah, sekarang untuk kompetensinya kita kan harus nyebar kuesioner, dan nyebar kuesionernya sama, bukan langsung dimensinya dikeluarkan, tapi indikatornya ya. Maksudnya indikator berarti di kuesionernya harus kita menanyakan. Dalam kuesioner sekali lagi bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Untuk
kita bisa mengukur watak si responden di perusahaan ini gitu, karyawan di perusahaan ini, kita nanyanya apa sih yang bisa mengukur wataknya. Terus untuk mengukur motif dengan pertanyaan apa, mengukur konsep diri pertanyaan apa, pengetahuan pernyataan apa, misalkan apakah Anda cukup memahami, cukup mengetahui mengenai job desk Anda, itu kan bisa ya salah satunya. Nah, inilah yang harus dilakukan untuk empirik X2-nya. Kuesioner juga. Ya, ini harus diperbaiki. Nah, kemudian berikutnya mengenai teori nih. Di bab 1 juga harus ada teori. Minimal teori itu enggak minimal, harus ada ya. Harus ada teori yang menghubungkan X1 dan X2, kemudian ada teori yang menunjukkan pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X1, X2 terhadap Y. Dan ini tuh kita jangan pikirkan dulu ya yang ini. Dan kebetulan juga nggak sinkron antara teori yang dimuat di bab 1 dengan di kerangka. Karena itu kerangka penelitian lah yang paling penting untuk kita selesaikan di awal. Nah, di kerangka kan ada ini ya. Ini tuh penting banget kerangka penelitian yang nantinya tuh dia akan terkait berhubungan langsung dengan paradigmanya. Nah, ini kan kerangka ya. Nah, di kerangka penelitian 2.2.1 nih ada hubungan X1 dan X2, 2.2.1. Nah, ini saya udah baca teorinya dan Kanya boleh baca juga sendiri. Apakah dengan membaca teori ini Kanya bisa memahami apa yang ditulis gitu ya? Menurut saya ini belum rapi, dan juga Kanya harus memastikan teori ini tuh benar-benar ada. Jadi nggak cuman kita copy paste atau kita menyesuaikan agar si teori itu tuh benar-benar seolah-olah teori yang menyatakan hubungan antara X1 dan X2, tidak, tapi teori itu harus benar-benar ada. Dan di 2.2.1 Kanya tuh harus dapat minimal 3 teori ya dari pakar berbeda. 3 teori dari pakar berbeda. Nah, kemudian di pengaruh X1 dan X2 juga sama. Kanya harus dapat 3. Sama ya. Di pengaruh X2 terhadap Y juga Kanya harus dapat 3 teori dari pakar berbeda, sama 3 ya minimal. Dan berikutnya di 2, berarti ini 2.2.4 itu Kanya juga harus dapat 3 teori dari pakar berbeda. Jadi kalau Kanya udah dapat ini, boleh langsung dimasukkan ke sini ya, ke template-nya. Boleh juga nanti Kanya buat terpisah. Bu, ini saya udah dapat untuk hubungan X1 dan X2. Ini teorinya, saya dapat 3 dari A, B, C, pengaruh X1 dan X2 siapa aja. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selain di data yang awal ya. Tapi itu bisa sambil berjalan, tapi teori lah yang harus Kanya selesaikan lebih dulu. Ini harus dapat berarti 3 kali 4 itu ada 12 teori ya yang harus Kanya kumpulkan. Nah, kalau ini udah dapat di paradigma juga gampang gitu ya. Nah, paradigma kita tinggal masukkan aja dimensi dari X1 apa aja, kemudian X1, X2 apa aja, Y-nya apa aja. Dan ini tuh yang akan kita pindahkan dari kerangka. Karena ini menggunakan analisis PET, berarti di sini tuh kita harus mengeluarkan teori ya. Nah, jadi teori yang dicantumkan di dalamnya itu adalah kalau kerangka sudah kalau kerangka udah clear ya, misalkan udah dapat semua, maka di paradigma juga enak kita nyantuminnya. Kanya tinggal pilih salah satu aja teori yang paling spesifik menyatakan hubungan X1 dan X2 yang Kanya ulas di kerangka di 2.2.1. Nah, kemudian di sini pakarnya siapa? Oh ya kan di sini tuh biar jelas ya. Di yang saya tandai merah ini tuh kita kan harus mencantumkan pakar ya. Pakar dan tahun. Di sini juga sama, harus ada pakar dan tahun. Di sini juga sama, harus ada pakar dan tahun. Kalau misalkan kerangkanya udah beres,
enak, Kanya tinggal pilih salah satu aja. Untuk teori hubungan X1 dan X2, Kanya tinggal pilih pakar yang salah satu teori yang Kanya ulas di 2.2.1. Kemudian untuk di sini juga sama. Untuk pengaruh X1 terhadap Y, Kanya tinggal keluarkan satu teori yang paling spesifik menyatakan pengaruh X1 terhadap Y yang Kanya ulas di 2.2.2. Dan kemudian ini salah satu teori yang paling spesifik yang Kanya tinggal pilih aja teori yang diulas di 2.2.3. Nah, beres kan? Nah, kemudian ini kaitannya apa dengan si kerangka ini dengan bab 1 gitu. Nah, jadi bab satunya itu ngikutin teori yang ada di kerangka. Di bab 1 kan kita bercerita mengenai di latar belakang ya, terutama di latar belakang kita bercerita bahwa si kinerja di perusahaan di PT BKR ya tadi ya, di PT BKR itu belum optimal, dibuktikan dengan si data kinerja kan, dan benar data kinerjanya menunjukkan bahwa si karyawan PT BKR ini tuh kinerjanya belum optimal. Nah, sebagai peneliti awam gitu, kita kan baru bisa memunculkan dugaan bahwa diduga kinerja yang tidak optimal di PT BKR ini tuh diduga disebabkan karena variabel X1 dan X2 tidak optimal kan. Nah, kita membutuhkan teori pendukung, teori yang menyatakan bahwa X1 dan X2 mempengaruhi kinerja yang tidak optimal. Kanya nggak usah nyari lagi teori itu, teorinya kan sudah Kanya simpan di kerangka. Jadi nanti Kanya tinggal pilih yang ini. Nah, kemudian kita ulas kan satu-satu setelah sekilas kita menyatakan bahwa X1 dan X2 itu saling mempengaruhi untuk menciptakan kinerja yang optimal. Ini kenapa kinerjanya tidak optimal di PT BKR ya, karena X1 dan X2-nya tuh belum optimal juga. Dan kita bahas satu-satu. Dengan pertama, kinerja yang tidak optimal di PT BKR itu diduga disebabkan karena motivasi yang tidak optimal. Itu baru pernyataan kita ya. Lalu kita keluarkan data empiriknya berupa prasurvei. Dan dari prasurvei itu, tabel prasurvei itu kita bisa menjelaskan bahwa si motivasinya juga belum optimal. Nah, data empirik sudah ada dan kita keluarkan lagi. Kita kuatkan lagi dengan data teoritis ya, dengan landasan teoritis. Dan teorinya dari mana? Ya nggak usah nyari lagi kalau kerangka udah dapet. Nanti Kayaknya tinggal pilih aja salah satu teori yang diulas di sini. Di 2.2.2 pengaruh X1 terhadap Y. Tinggal disimpan di bab satunya. Sama halnya ketika Kanya menjelaskan kondisi di lapangan, kenapa Kanya menduga bahwa si kompetensi di perusahaan ini tidak optimal sehingga menyebabkan kinerja juga jadi tidak optimal. Itu kan datanya juga harus Kanya dapatkan dulu kan dengan menyebar kuesioner yang tadi saya sarankan di atas nih. Kuesioner harus dibikin dulu. Nah, nanti pada saat Kanya bicara itu, kuesionernya keluarkan dan kuesionernya menyatakan bahwa si kompetensinya tidak optimal, lalu dikuatkanlah dengan teori relevan dengan teori yang dikemukakan oleh pakar X misalkan ya, yang menyatakan bahwa emang kalau kompetensi tidak optimal maka itu akan mempengaruhi kinerja yang tidak optimal juga. Dan teorinya nggak usah cari lagi karena katakanlah kerangka penelitiannya, teori di kerangka sudah berhasil ditemukan oleh Kanya gitu. Nanti Kanya tinggal pilih aja salah satu teori yang diulas di sini. Nah, jadi yang terpenting sekarang itu adalah revisinya, belum ke narasi. Nah, ini kan harusnya gini ya. Cara penulisannya harusnya seperti ini. Kalau di atas masih keriting gitu, masih bergelombang, berarti ini harus diperbaiki. Dan kemudian penulisannya juga harus konsisten menggunakan Arial 12. Oke, balik lagi. Jadi untuk revisi kali ini yang utama itu adalah revisi yang dibutuhkan di bimbingan awal ini ya, walaupun belum tatap muka, itu adalah data empirik untuk X1 dan X2, yang mana ini tuh harus
dengan penyebaran kuesioner. Nah, kenapa yang tadi belum cukup efektif ya? Karena di sini nggak dijelaskan ini tuh disebar kepada berapa responden. Jadi harus jelas ya nyebar kuesioner itu ke berapa responden. Kalau misalkan prasurvei itu biasanya ke 30 orang. 30 responden itu udah diperbolehkan. Ini harus disebarkan. Kemudian kuesionernya harus berisikan pernyataan atau pertanyaan yang mengukur masing-masing dimensi ya. Oke, seperti itu. Sebar kuesioner harus ya untuk X1 dengan X2. Nah, berikutnya kerangka. Kerangka itu selesaikan ya untuk 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. Ini sih yang terpenting untuk sekarang 2.2.4. Yang terpenting untuk sekarang diselesaikan itu adalah masalah prasurvei dan juga teori ya, teori di kerangka. Masih ada sih revisi lain tapi nggak seberat yang dua ini. Yang lain tuh kayak penulisan ya. Kemudian berikutnya ini penelitian terdahulu yang relevan juga ya. Penelitian terdahulu yang relevan tuh, nah ini kan. Nah, jadi di penelitian terdahulu yang relevan ini juga harus benar-benar spesifik gitu ya. Judul penelitiannya itu harus menyertakan sampai ke lokus-lokusnya. Ini penelitiannya di mana gitu. Dan karena ini tentang BKR ya, BKR itu tentang perusahaan apa, jadi hanya itu harus mencari penelitian yang tidak hanya punya kesamaan dalam hal variabel ya. Tadi saya kayaknya, nah tidak hanya kesamaan dalam hal variabel, tapi ada kesamaan dalam lokusnya juga. Kalau misalnya ini dari perusahaan apa ya, tadi saya baca tuh bangunan lah, konstruksi lah misalkan ya. Mohon maaf kalau salah. Biar mempercepat rekamannya. Pokoknya kalau misalkan perusahaan ini di bidang konstruksi, maka kayaknya harus menemukan penelitian yang di bidang konstruksi juga. Nah, seperti itu. Kemudian ditambahin satu jurnal internasional untuk tabel 2.1-nya. Nah, kemudian di kajian teori nih di bab 2 ya. Tapi ini boleh nanti aja kalau misalkan yang teori dan penyebaran kuesionernya sudah selesai. Tapi kalau mau diselesaikan semuanya itu lebih bagus ya. Ini hanya sedikit aja, cuman tinggal nambah-nambahin doang. Kalau untuk yang nih itu tujuan tinjauan ya, bukan tujuan pustaka, ini tinjauan harusnya. Tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Nah, di tinjauan pustaka ini kan harus dimulai dengan grand teori dulu. Di grand teorinya kayaknya pasti sudah tahu ya. Grand teori untuk penelitian ini kayaknya harus mengulas mengenai manajemen. Kemudian middle teorinya karena ini tentang SDM berarti tentang MSDM. Ini dibahas duluan, kemudian turun ke MSDM, lalu kemudian ke apply teori. Nah, di apply teori kan kayaknya akan membahas mengenai X1 motivasi, X2 kompetensi, dan Y-nya itu adalah kinerja. Nah, nanti di masing-masing apply teori ini setelah dijabarkan teori-teori yang penting yang berkaitan dengan si variabel ini, nanti kan di paling bawah tuh akan diulas mengenai dimensi ya. Nah, di sini juga sama kayak di kerangka tadi, kayaknya harus menemukan 3 dimensi dari pakar berbeda. Untuk pada saat ngebahas dimensi X1, kayaknya harus dapat 3 dimensi ya. Kemudian di X2 juga pilih 3. Harus dapat 3 dimensi, dan di Y juga dapat 3. Nah, ini kenapa ya? Emang penelitian harus seperti itu, kita nggak boleh langsung nembak satu. Kita harus keluarkan beberapa gitu, ini tuh minimal 3. Dan kemudian pada akhirnya kita milih satu tuh nggak menunjukkan bahwa literasi dalam penelitian kita ini tuh nggak miskin gitu ya, tapi banyak gitu, kaya gitu. Dan 3 itu adalah batas paling minimal ya. Nah, jadi sekali lagi untuk revisi kali ini kayaknya tuh harus dapat data empirik berupa penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden karyawan PT BKR tentang variabel X1 dengan X2. Berikutnya kerangka penelitian, teori tentang hubungan X1 dan X2 3 teori, pengaruh X1 terhadap Y 3 teori, pengaruh X2 terhadap Y 3 teori, dan pengaruh X1 X2 terhadap Y 3 teori. Ini harus diperoleh ya. Dan jangan lupa teorinya harus teori terbaru
kalau bisa di atas tahun 2020, karena sekarang udah 2026, jadi 5 tahun ke belakang ya itu udah maksimal. Jangan lagi harapannya jangan lagi kita menggunakan teori yang 10 tahun ke belakang, apalagi 20 tahun ke belakang, aduh jangan ya. Jadi usahakan teorinya ini, tapi teorinya juga harus dipastikan teorinya ada, teorinya nyata, bukan kita ngada-ngadain gitu, karena gampang gitu. Kita buat aja teori seolah-olah siapa gitu kan, itu bisa aja. Tapi saya harapkan ini benar-benar murni ya, kita tuh effort banget untuk mengumpulkan data-data ini. Saya kira cukup sekiannya untuk revisi kita kali ini gitu, revisi awal. Kalau misalkan terlihat banyak itu wajar karena bimbingan pertama ya, pertama kali proposalnya di review. Nah kalau misalkan ada pertanyaan nanti, tapi jangan dulu bertanya, ini diperhatikan dulu ya, perhatikan dulu maksudnya apa sih. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh via WhatsApp. Kalau di WhatsApp emang ya saya saranin, kalau misalkan kayaknya punya Telegram mendingan kayaknya ngechatnya di Telegram. Kalau di WhatsApp itu banyak banget chat yang masuk, dan karena kegiatan saya tuh nggak cuma ngebimbing tapi yang lain-lain juga tuh, kadang chatnya tuh ketimbun gitu. Jadi alternatifnya adalah kalau misalkan kayaknya mau chatnya kebales, itu harus ngechat terus biar pada saat saya buka WhatsApp chat kayaknya itu ada di atas, atau kayaknya boleh ke Telegram gitu chatnya. Dan kalau untuk bimbingan offline sementara ini hanya ada di hari Rabu dan Kamis. Rabu itu pukul 17 jam 4 sampai jam 6, dan kalau Kamis itu jam 3 kali ya, jam 3 sampai jam 5 gitu ya. Selebihnya boleh ngechat, tapi itu tadi yang seperti saya sampaikan kalau ngechat ya. Tapi ya itulah alternatifnya, mendingan ke Telegram aja kalau ngechat. Ini dipahami baik-baik. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan diajukan di platform yang tadi saya sebutkan, atau kalau mau bimbingan langsung di hari Kamis dan Rabu di jam yang tadi saya sampaikan. Oke, terima kasih.